Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjutin mendekat kepada Quran kita. Kemarin kita udah sempat bahas tentang meresapi Al-Fatihah ya. Kita mau masuk ke surat Al-Baqarah yang dulu saya menganggap surat ini tuh surat yang panjang sekali gitu ya, dan saya hindari ya. Cenderungnya ya menghafal yang pendek-pendek di juz 30 gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir dan dibaca-baca artinya sebenarnya justru surat Al-Baqarah ini bagi orang awam lebih mudah dipahami menurut saya sih, dibandingkan dengan makna di surat-surat di juz 30 yang apa ya, buat saya seperti sangat padat gitu, jadi malah perlu kedalaman pemahaman untuk bisa ngerti. Nah, di sini lebih lugas sebenarnya. Nah, kita akan coba merenung-renung, mikir-mikir gitu ya. Moga-moga ada manfaatnya. Yuk kita bahas di video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dari kecil saya sering mendengar ya bahasan tentang surat-surat yang dimulai dengan ayat 1 dari surat Al-Baqarah ini ya. Kita baca aja ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, banyak kan bertebaran di Quran tuh Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu, Yasin, Shad, Nun misalnya. Yang selalu ya banyak, mungkin guru-guru saya di zaman sekolah mengatakan ya wallahu alam, artinya kita nggak tahu. Pertanyaannya adalah kira-kira apa maksudnya, tapi gitu, apa gunanya gitu, apa maknanya buat kita. Ketidaktahuan itu apa gunanya gitu. Kenapa Allah nggak ngasih sesuatu yang bisa diketahui aja gitu. Nah, saya baru dapat salah satu meaningnya ya belakangan ya. Nah, ketika di salah satu kajiannya Ustaz Tuman itu membahas ya betul ya, para ulama dari dulu sampai sekarang tidak ada yang betul-betul ya firm bisa mengartikan apa, sehingga kemudian akhirnya ya di dalam terjemahan ini pun diterjemahkan dengan wallahu a'lamu bi muradih. Jadi hanya Allah yang paling mengetahui maknanya, diterjemahkan begitu seringnya. Ya memang begitu, artinya begitu ya, maknanya begitu. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya setiap ayat itu kan pasti ada manfaatnya buat kita ya. Nah, sama dengan gini lah, saya dulu penasaran dengan ungkapan yang mengatakan mempelajari Quran kemudian menerapkannya gitu kan. Itu kalimat yang kayaknya ya luar biasa indah sekali, tapi kan ada banyak bahasan di Quran yang kita nggak bisa langsung menerapkan, atau di kondisi sekarang itu nggak possible. Misalnya ayat tentang peperangan misalnya, kalau lagi nggak perang kan gitu nggak kepake ya kan. Ya nanti kalau ada perang kepake, iya kan nanti kalau ada perang gitu kan. Kalau sering enggak, lalu apa manfaatnya? Ayat tentang perceraian misalnya gitu kan, nggak semua orang berharap bercerai, ya nanti kalau bercerai kepake, iya kalau bercerai, tapi buat yang nggak bercerai gimana manfaatnya gitu. Nah, ketika mindset itu yang dipakai, ternyata muncul ya pemahaman-pemahaman baru tentang ya hal-hal yang tadi yang rasa-rasanya nggak applicable, tapi sebenarnya ada hikmahnya gitu. Nah, salah satunya adalah alif lam mim ini. Secara arti yang sesungguhnya kita nggak tahu ya. Mungkin itu salah satu yang kalau kita di surga nanti kita mau tanyain ya sama Allah ya. Tetapi yang paling penting adalah maknanya apa. Nah, satu mantu menjelaskan waktu itu bahwa cukup banyak ditemukan bahwa ayat-ayat seperti alif lam mim, alif lam ra itu biasanya di setelahnya itu adalah ayat-ayat
lanjutan yang mendeklarasikan tentang kemutlakan kebenaran Quran. Ya, seperti di Al-Baqarah ini kan lanjutannya dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya kan? Jadi inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Jadi biasanya begitu. Jadi setelahnya ada ayat-ayat semacam itulah. Nah, untuk bisa meyakini ya, ayat yang lanjutannya tersebut, kita perlu berada pada kondisi yang sifatnya mungkin reseptif ya, siap menerima secara terbuka kebenaran itu. Nah, jadi ayat mutasyabihat seperti ini ya, yang alif lam mim seperti ini tuh fungsinya adalah mengajak kita untuk, kalau dalam NLP itu istilah knowing nothing state gitu. Jadi berada di kondisi yang merasa tidak tahu apa-apa gitu. Nah, beliau menjelaskannya sih sebagai ayat-ayat ini seperti orientasi ya, semacam ospek lah gitu ya. Kalau di kampus semacam ospek atau mos gitu ya, yang akan menjelaskan kepada kita nanti apa yang harus kita hadapi gitu. Jadi kalau saya coba merasakan ya, kan balik lagi bagi orang awam itu kan mungkin ayat Al-Quran itu yang penting adalah efeknya buat kita ya, memicu pikiran perasaan kita yang nanti akan memicu tindakan kan. Nah, kalau kita membaca sesuatu yang kita nggak paham artinya kan, maka pertanyaan kemudian adalah ini artinya apa ya? Nah gitu kan, ini artinya apa ya? Nah, pertanyaan ini artinya apa ya itu kan mengakses sebuah kondisi ketidaktahuan ya, knowing nothing state itu, sehingga kita lebih mudah ya untuk menerima dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi lebih mudah kita menerima ide tersebut kalau sebelumnya kita sudah mengosongkan pikiran kita ya, yaitu dengan merasakan sebuah knowing nothing state itu, perasaan tidak tahu apa-apa gitu. Nah, menarik sekali ya ayat yang kedua ini, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu karena kalau biasa juga baru ngasih iya juga ya, satu-satunya buku di dunia ini sepertinya yang berani menyatakan seperti ini itu ya cuma Al-Quran. Karena sebagai penulis sebagai penulis saya ketemu banyak buku yang penulisnya nggak pernah mengatakan begini ya, sehebat apapun buku yang ada di dunia ini sekarang ya, bahkan para penulisnya akan dengan rendah hati mengatakan buku ini banyak kekurangannya gitu. Jadi satu-satunya buku yang berani mendeklarasikan dirinya itu tidak ada keraguan ya cuman Quran ini. Bayangin ya kan, maka yang menulis ini pede banget gitu kan ya, itu sebenarnya. Jadi kalau diresapi betul, nah kalimat ini ya itu akan menghadirkan sebuah keyakinan yang luar biasa. Nah, cek aja deh, mana ada buku yang berani begini tulis penulisnya. Mana ada kata pengantar buku lain yang berani mengatakan seluruh buku ini isinya kebenaran. Gak ada. Cuman buku ini yang bisa mengatakan demikian. Nah, cuman memang yang bisa meyakini bahwa buku ini itu isinya hanya kebenaran gitu ya, nggak ada keraguan. Jadi katanya kalau kata para ustadz ya, roiba itu bahkan maknanya adalah jadi keraguan yang sedikit pun nggak ada gitu. Nah, orang yang bisa meyakini bahwa kitab ini betul-betul tidak ada keraguan bahkan yang sedikit pun, itu adalah yang memang bertakwa gitu, karena emang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Nah, ini menariknya, sudah langsung dijelaskan ciri-cirinya ya. Kalau kita mau jadi orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan manfaat dari kitab ini, yang hidupnya akan aman ya. Kalau dikaitkan sama Al-Fatihah maka kita akan tergolong an'amta alaihim gitu. Ya adalah orang-orang yang ciri-cirinya ada di sini gitu ya. Dan menariknya ciri-cirinya itu nanti kan kita lihat sebenarnya hal-hal yang sangat actionable ya, hal-hal yang bukan berupa takdir tetapi sesuatu yang bisa kita kerjakan gitu. Apa itu? Yang pertama,
alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib gitu. Yang meyakini hal-hal yang tidak tampak di matanya, tidak bisa terindra oleh dia. Nah, ya iyalah ya, ya takwa itu kan mematuhi perintah, menjauhi larangan kan. Ya pasti hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang beriman pada yang gaib. Apa itu yang gaib? Ya Allah itu gaib ya, nggak kelihatan. Secara kasat mata. Malaikat itu gaib ya. Dosa dan pahala catatannya itu gaib, nggak kelihatan. Jadi gaib itu bukan hanya dunia gaib ya. isinya jin gitu bukan, tapi segala hal yang menjaga keimanan kita, yang menjaga perilaku kita. Kenapa kita nggak berbuat jahat? Karena takut berdosa, karena pengen berbuat baik dapat pahala, karena Allah maha melihat. Nah, malaikat itu mencatat gitu ya. Ya itu hanya bisa terjadi kalau kita beriman pada yang gaib kan. Kalau kita hanya berpaku pada yang terindra saja, ya nggak bisa, nggak make sense gitu. Keseluruhan isi kitab ini jadi tidak make sense. Kita nggak bisa dapat manfaat. Jadi hanya ketika kita beriman pada yang gaib. Nah, ciri yang kedua melaksanakan sholat. Ya konsekuensinya itu. Ya, orang yang beriman pada yang gaib maka sholatnya akan terjaga karena dia tahu Allah melihatnya, karena dia persembahkan sholat itu untuk Allah. Dia juga khawatir meninggalkan sholat karena beriman pada yang gaib gitu. Karena meskipun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat, ya malaikat mencatat. Begitu juga konsekuensi selanjutnya, yaitu menginfakkan sebagian rezeki ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Menginfakkan rezeki itu ya hanya make sense bagi orang yang beriman pada yang gaib gitu. Orang yang nggak beriman pada yang gaib, nggak percaya pada adanya pahala, kebaikan yang berlipat-lipat gitu, bahwa justru yang kita spend itulah yang akan menjadi tabungan nyata-nyata kita, yang nggak akan berinfak gitu. Yang berinfak hanya yang beriman kepada yang gaib gitu. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi ciri berikutnya adalah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, di sini Nabi Muhammad, dan kitab-kitab sebelummu. Nah, saya juga penasaran di sini, beriman pada Al-Quran sih oke ya, tapi beriman pada kitab sebelummu tuh konsekuensinya apa ya? Nah, kita akan melihat nanti di Quran itu kan banyak kisah ya, kisah umat Muslim pada masanya. Ya, Muslim pada masanya siapa ya? Umatnya Nabi Musa misalnya, itu Muslim pada masanya. Itu bukan orang Yahudi sekarang gitu ya, itu orang Muslim pada masa itu. Umatnya Nabi Isa misalnya itu bukan umat Nasrani sekarang ya, tapi umat Muslim pada masa itu kan gitu. Nah, salah satu konsekuensi dari beriman pada yang gaib adalah meyakini bahwa kitab yang kita pegang ini itu adalah serial gitu ya, serial dari tuntunan sejak zaman dulu ya. Sejak zaman Nabi Adam, Allah itu tidak pernah berhenti memberikan tuntunan. Allah selalu kasih tuntunan ya, sesuai dengan kebutuhan zamannya, disampaikan melalui seorang Nabi dan Rasul gitu. Dan kita meyakini itu. Jadi kita meyakini bahwa tuntunan yang akan kita belajar ini sebenarnya secara prinsip itu universal. Dari dulu sampai sekarang. Mungkin praktek-praktek syariatnya menyesuaikan kondisi misalnya, tetapi ini adalah tuntunan yang sama gitu. Jadi kita tidak merasa ini adalah agama yang eksklusif hanya sekarang saja. Ini agama yang sudah dari dulu ada. Cuman mungkin menyeleweng, kemudian diluruskan lagi dengan Nabi yang berikutnya sampai kepada Al-Quran ini yang sampai akhir zaman. Nah, sudah dijamin gitu ya. Itu sih ternyata. Jadi ya mungkin poin terakhir tadi ya, tidak merasa kita nih umat yang eksklusif gitu ya. Hanya sekarang saja munculnya, maka yang lalu itu tidak berarti, bukan. Dari dulu Allah selalu kasih petunjuk kepada umat manusia gitu, lewat nabi-nabinya, lewat kitab-kitab yang disampaikan. Nah, kebetulan kita di generasi yang dapatnya Al-Quran gitu. Wabil akhirati hum yuqinun, ujungnya semua adalah yakin kepada adanya hari akhir. Nah, jadi itulah ciri-ciri takwa. Jadi iman pada yang gaib ya, sholat, berinfak,
beriman pada Quran dan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Ya nyambung lagi ya bahwa ya kitab-kitab sebelumnya itu kita nggak pernah lihat ya. Zaman sekarang ya, Injil itu masih ada ya, tetapi ya kita merasa meyakini bahwa yang sekarang itu nggak orisinal ya, tapi yang orisinal itu yang dulu gitu. Nah, Taurat juga begitu, yang orisinal itu yang dulu gitu. Dan kita meyakini itu sama dengan yang kita punya prinsip yang sama dengan yang kita pegang sekarang ya, Quran ini. Kita adalah ya agama itu cuma satu gitu. Nah, ini penjelasannya. Sebenarnya agama yang diturunkan Allah cuma satu. Islam dari dulu sampai sekarang. Umat manusia kemudian melenceng diluruskan lagi gitu. Jadi this is not another religion atau new religion gitu. Nah, itu kan hanya terjadi kalau kita percaya pada yang gaib ya, percaya pada yang dulu memang ada, sudah ada agama ini dari dulu. Nah, ya, wabil akhiratu hum yuqinun, jadi yakin akan adanya akhirat. Itulah kesamaan ya, kesamaan agama yang diturunkan Allah dari dulu sampai sekarang tuh concern yang sangat besar kepada akhirat. Ini salah satu yang saya juga baru dapat gitu ya dari para ustadz. Saya juga belum ngecek sendiri, saya nggak punya kemampuan untuk mengakses sendiri, tapi para ustadz yang punya kemampuan mengakses Injil misalnya gitu dan mungkin Taurat itu mengatakan bahwa yang paling terasa beda ya, di agama Yahudi, di Nasrani, yang paling terasa beda itu katanya adalah memang orientasi kepada akhirat ya, compare to Islam gitu, yang Al-Quran ya. Al-Quran itu bertebaran pengingat akan adanya hari akhir gitu. Sementara ya kalau kita lihat ya di banyak film-film barat ya, kata hell itu, neraka itu dijadikan obrolan yang biasa aja, go to hell gitu kan, dijadikan obrolan yang casual gitu, padahal itu sesuatu yang very serious gitu ya. Kita umat Islam nggak akan semudah itu mengatai orang kamu masuk ya, pergi ke neraka, itu kan nggak semudah itu ya. Tapi di sana tuh obrolan yang kata-kata yang go to hell tuh kayak casual gitu. Nah, karena memang orientasi ke akhiratnya tidak sekental ya, Quran ini sangat kental dengan itu, dan itulah yang membuat ya kita jadi punya makna ya akan hidup ini. Hidup kita itu bermaknanya karena orientasi ke akhirat itu gitu. Kita sholat ya, infak gitu ya, beriman itu kan, itu semuanya kan orientasi ke akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang-orang yang menjalankan tadi nih, yang beriman pada yang gaib, sholat, berinfak gitu ya, itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Betul-betul orang yang petunjuk itu yang beginilah perilakunya, listnya. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang beruntung, dapat petunjuk dan beruntung ya kan. Untung kamu dapat petunjuk ya kan, jadinya nggak nyasar kan gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri takwa. Jadi ya saya jadi teringat itu ya, kalau di NLP kan ada orientasi kepada desire state ya, jadi present state, desire state. Jadi outcome-nya apa sih ya? Seluruh Al-Quran ini outcome-nya adalah menjadikan kita orang yang selamat ya, orang yang dapat petunjuk dan beruntung ya. Na'amta alaihim itu golongan orang-orang yang selamat, yang beruntung, yang dapat nikmat. Ciri-cirinya adalah mulai dari iman kepada yang gaib dan seterusnya. Itulah yang harusnya jadi orientasi kita, menjadi orang demikian gitu. Nah, tapi kemudian nanti orang-orang yang dimurkai dan sesat itu dijabarkan lagi di ayat-ayat yang setidaknya yang terdekat tuh 6 sampai 7 itu adalah orang-orang yang disebut sebagai kafir. Lalu 8 sampai 20 ini membahas orang-orang yang kita mungkin mengenalnya sebagai orang-orang yang munafik gitu. Tapi itu mungkin nanti saja kita bahas ya. Kita cukupkan dulu sampai ke soal orang-orang yang bertakwa ini. Jadi luar biasa ya. Jadi betul-betul di bagian depan ini setelah kita diberi orientasi ya, isinya apa saja lewat Al-Fatihah gitu ya. Kita mengenal Allah, kita berdoa, kemudian kita membagi manusia ke dalam 3 golongan ya.
kita berharap masuk satu golongan dan terhindar dari dua golongan lain. Nah, golongan yang pertama ini kemudian dijabarkan lagi di dalam Al-Baqarah di bagian awal gitu ya, bahwa golongan yang dapat nikmat itu hanya terjadi kalau mengosongkan pikirannya ya, menerima bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, lalu ya menginternalisasi ciri-ciri ya ketakwaan itu selalu percaya kepada yang gaib ya, kemudian menjalankan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, meyakini tuntunan ini nyambung terus gitu ya, memang kita bagian dari risalah dari dulu sampai sekarang, dan selalu yakin kepada hari akhir gitu. Hari akhir itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, baru dengan begitu kita akan jadi orang yang dapat petunjuk dan beruntung. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.